diajari sama di materinya siapa? Cara ngajar orang kemarin di materinya siapa? Ustaz Salman atau Ustaz Izam? Ustaz Izam masuk bagian yang mana? Ayo. Tiga cara menentukan impian. Materinya Ustaz Izam. Lah ya di bagian yang mana materinya Ustaz Izam? Tiga cara menentukan impian. Cara menentukan impian. Terus habis impian terus. Semat itu. 7 langkah menjalankan apa Bu Ani? 3 buku. Yang pertama buku impian, buku calon mitra, dan yang terakhir buku planning kerja. Terus mari ngono kan ada 7 toh? Iya. Terus ada menghubungi 10 orang per hari. Terus buat janji bertemu. Terus mengundang seminar. Luar biasa. Pendampingan, seminar, terus follow up. Nah, buat janji ketemu. Terus mari ngono apa Bu? Seminar. Hadir seminar. Ya. Hadir seminar. Nah, sekarang Bapak Ibu untuk hadir ke seminar ini itu kan pasti ada caranya. Ya kan? Pasti ada caranya. Nah, kemarin kan belum sempat dipraktekkan, hanya diajari teorinya, ya kan? Nah, sekarang saya akan tunjuk orang untuk bagaimana cara prakteknya, ya. Sebentar, saya tunjuk. Kemarin yang ikut siapa yang ikut? Nah, coba Mbak Rineke maju, Mas Samsuri maju. Terus yang Pak Mas Buri kemarin ikut? Ikut. Ayo maju. Maju terus di sini lagi siapa lagi yang ikut? Saya. Ya, Ibu maju. Ya, Ibu maju. Kurang satu lagi. Siapa di sini? Pak Lupus maju. Ayo. Cara janjian sama orang. Ada nggak mic-nya lagi? Cara janjian. Nah, sekarang gini Bapak Ibu, ini kan ada 3 orang. Ya, 3 orang cewek, 3 orang cowok. Sekarang yang bapak-bapak, contoh ya Pak Lupus bikin janji sama Pak Mas Huri. Bagaimana? Ya kan? Dari Pak Mas Huri nanti kalau seumpama melakukan penolakan atau apa, bagaimana caranya dari ke-6 ini bisa ada 1 yang ikut. Karena apa? Di balik penolakan pasti ada yang menerima. Itu ya Pak Lupus. Nanti gantian. Nah itu. Ayo Pak. Contohkan ke Pak Mas Huri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini saya perkenalkan, sudah kenal semua ya? Sudah. Maksudnya itu Pak Lupus ngajak Pak Mas Huri bagaimana? Ya, Pak, namanya apa? Pak Mas Huri ya. Kita nanti ada acara, nanti kita mau bikin acara pertemuan ya. Nanti Bapak bisa hadir ya. Jam berapa? Ya, jamnya tuh habis Isya, jam 7. Sisa aku ada acara. Ya, kalau bisa acaranya penting apa gimana? Penting. Iya. Ya, kalau lain hari bisa ya. Guys, hari itu hari apa itu? Ya, sama juga. Hari bisa, hari bisa. Saya usahakan. Oh, iya. Usahakan ya Pak ya. Kalau bisa ya. Saya ini penting sekali. Untuk kedepannya kita bisa sukses. Ya, saya tanya dulu. Iya. Acara apa sih? Ya, caranya itu acara bisnis. Nah, kayak buka aja bisnisnya itu. Untuk bisnis untuk ke depan kita ya sukses. So, MLM ya? Bukan LM, bukan. Makanya itu pas ikut aja. Nanti ada yang menjelaskan. Saya cuma mengajar. Nanti ada yang menjelaskan di sana nanti. Ya, bisa ya Pak ya. Ya, usahakan. Makasih ya. Ya, yang penting bukan MLM. Ya, bukan. Ya, Oke, lanjut Pak. Bentar. Ini tadi udah mau. Mau. Sudah mau. Berarti kalau udah mau ganti Pak Mas Huri jelaskan ini.
Kalau Ade kan nggak mau ya, nanti coba sampai mau. Mau nih mesra no Mas Dari. Pasti mau ya. Atau gini aja, bentar. Ini Pak Samsuri ini adalah tidak menerima dulu, ya. Biar tahu nanti arahnya kayak gimana. Kan tadi kan sudah menerima. Sekarang Pak Masuri, Pak Samsuri yang menolak. Ya, oke, lanjut. Sampai menemukan yang menerima. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Siapa Pak? Perkenalkan nama saya Pak Masuri. Oh, hampir sama Pak dengan saya. Bisa Masuri. Mirip-mirip sama. Iya Pak. Kebetulan saya sekarang lagi free Pak. Oh, baik. Kok bisa? Nggak dengar Pak. Acara apa Pak? Acara pertemuan. Pertemuan apa Pak? Pertemuan. Alhamdulillah saya nggak punya utang Pak. Nggak punya utang. Saya dari lahir ditakdir kaya Pak. Kalau Bapak nggak punya diri, Iya Pak. Para teman saya itu para konglomerat Pak. Gini aja, saya punya suatu undangan, ya. Udah aja punya undangan. Pertemuan, ya. Undangan saya ini, ya. Dapat 100 kantor. Ditambahnya Pak. Aja talah Pak. Saya itu memang orang kaya Pak. Jadi kalau kita dulu tetap mau. Gantung Pak. Pertemuan ini bahas apa dulu? Jangan-jangan nanti bahas tentang penyelundupan narkoba. Kan bahaya Pak. Ini positif ini. Oke. Undangan yang positif. Oke. Ini untuk membantu umat memastikan bebas riba. Saya pernah tahu itu Pak. Apa itu MLM itu? Bukan, yuk. Datang aja dulu. Bapak kan ngajak saya ke pertemuan untuk lunas hutang. Iya. Saya nggak punya hutang Pak. Oh, gini aja, kalau Bapak nggak punya utang, titip gini aja. Saya titip, ya siapa tahu teman Bapak atau tetangga Bapak, ya boleh nanti dikasihkan teman Bapak atau tetangga Bapak, biar hadir ke kantor saya. Ya, tapi saya nggak janji ya Pak. Karena seperti saya tadi bilang, teman-teman saya itu para konglomerat. Kalau boleh Bapak bisa Ini kan ada nomor HP-nya Pak. Iya. Ya, ada nomor HP-nya. Nanti kalau memang saya butuh informasi yang mungkin saya berikan ke teman-teman saya, nanti biar teman saya hubungi Bapak. Baik. Ya. Ya, oke Pak. Terima kasih Pak informasinya. Oh iya, terima kasih. Saya kasih dong. Anu. Oke, sudah Bu. Udah oke, langsung. Dari sampai. Ini kemudian saya ya. Gantian loh. Nanti tak lagi tak koreksi. Oke, saya sekarang proses baik ke. Boleh. Oke. Mau enggak? Mau apa enggak Jadi mau? kalau kita kan kebanyakan kan kenal sama teman kita kan gampang kalau orang kenal ya. Gimana caranya kalau kita itu nggak kenal sama kalau berkaitan dengan masalah kita. Anggap saja saya nggak kenal sama Mbak Ika. Iya. Ya saya tahu saya mau datangi Mbak Ika yang sejak dulu hidup. Ya. Langsung deh, pro aku ingin kemas. Assalamualaikum Mbak, permisi. Waalaikumsalam. Iya
Mas, ada apa nih? Ada waktunya Mbak, sebentar aja. Kalau 5 waktu menit. ada kok. 5 menit saja. Oh, 5 menit. Nah, Ada apa ya? Nama saya Samsuri Mbak. Saya dari komunitas Andi itu. Nah, saya itu sejak ada tugas dari kantor. Oh, Ada terus waktu sebentar 5 menit aja ya Mbak. Iya, silakan. Mbak Eka di sini tuh ngapain Mbak? Saya lihat kok dari tadi duduk, lihat kanan sama kiri itu sedang ngapain Mbak? Healing, lihat orang muter-muter loh Mas. Mereka capek, aku kan duduk. Kalau Mbak Eka di sini healing, kerjanya liburan, berarti kan Mbak Eka ini nggak punya pekerjaan atau punya pekerjaan? Kerjaannya udah dihandle sama orang. Masya Allah. Alhamdulillah. Sudah berapa lama Mbak kerjanya Mbak? Ya habis lulus itu langsung kerja. Langsung kerja. Alhamdulillah. Berarti sudah berapa tahun? 2 tahun ini. 2 tahun, Masya Allah. Sudah punya karyawan, sudah 2 tahun sudah punya karyawan ya? Ya tim. Oh punya tim. Iya. Oh, berarti Mbak Eka ini pekerjaannya berangkat kantor, pulang kantor ya, pakai mobil berarti? Kadang naik motor, kadang naik sepeda ontel ya Mas. Tergantung. Nggak bawa mobil Mbak? Enggak, kalau bawa mobil berat Mas, gak Oh, kuat aku. gitu. Iya. Mbak Eka, gimana kalau misalkan saya kasih ilmu nih, ya, Apa nih? gimana caranya Mbak Eka ini bisa punya mobil sehingga nanti ketika berangkat pulang dan pergi ke kantor bisa pakai mobil? Pengen nggak Mbak? Pengen apalagi lihat gratis Mas. Nggak ada Mbak, tapi kan Nggak kebanyakan bisa, ya. orang ketika ingin beli mobil kan dimana-mana pasti kredit. Benar ya? Iya, cara cepatnya gitu. Gimana caranya nanti Mbak Eka ini saya ajarkan supaya punya mobil cash, bisa belinya cash, mau nggak Mbak? Boleh? Gimana caranya? Oh ya, nah kebetulan pandai ini saya nih. ada undangan Mbak. Ya, di sini ada tertulis solusi punya motor mobil cash. Nah di sini nanti akan dijelaskan gimana caranya Mbak Eka ini bisa punya mobil secara cash dalam waktu yang singkat Mbak. Oh gitu. Bukan instan ya ataupun dalam pintas, bukan, tapi kita diajarkan bagaimana caranya bisa punya mobil secara cash kayak gitu. Nah silakan, ini Mbak Eka ada nomor telepon saya. Silakan kalau misalkan Mbak Eka tertarik ingin mendapatkan mobil dengan cara cash, silakan hadir ke pertemuan ini Mbak. Di sini nanti kita akan ajarkan Mbak Eka gimana caranya bisa punya mobil secara cash, bisa beli mobil secara cash. Oh siap deh, ini kan ada nomornya jenengan Thomas. Iya. Kalau gitu nanti saya chat. Oke, siap. Akhir ya Mbak ya, jangan lupa nanti saya informasikan tempat dan tanggalnya. Oh gitu, siap. Oke. Selfie dulu. Oke. Oh iya, sampai ya. Karena ini laporan kantor Mbak, saya minta fotonya ya, foto selfie-nya ya. Iya, monggo. Greg. Nah seperti itu Bapak Ibu kurang lebih. Kalau orang yang pengen punya mobil secara cash orang itu berarti nggak normal. Iya, jadi kita mancing gimana caranya supaya orang itu kita gali kebutuhannya. Kita tanya pekerjaan. Kalau saya sih paling gampang itu tanya pekerjaan. Gitu ya. Kalau 2 tahun saya rasa untuk beli mobil itu rasanya masih susah gitu ya. Nah, gimana caranya kita pancing dulu kebutuhannya apa, baru kita tembak solusinya kayak gitu untuk diarahkan ke pertemuan. Itu Pak Samsuri. Mobilnya itu harga diri itu. Yang nggak punya aja kepingin punya ya Pak. Iya. Dipakai. Barunya nggak kasih ke. Pelanggaran Bun, kasih saya. Kalau P itu kan ada logam bejas ini kayak C. Loh iya kan kalau masuk dipakai aku ya itu. Gak boleh alasan, kalau nggak mau tak pakai. Berarti nyala. Nanti gimana? Palingan kan nanti gimana kali Ini ceritanya lagi jalan-jalan di mall. Kan kadang kita survei prospek tuh ketemu sama orang-orang dari berbagai macam. Ibaratnya kita jalan-jalan ya prospek aja nggak apa-apa. Iya, ya gitu ya. di mall ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sendirian dong Bu jenengan? Ya alhamdulillah sendirian. Cari nopo Bu? Kok sendirian? Cari apa yang bersama. Sama Bu saya juga. Emang di sini enak sih ya Bu ya. Pilihannya banyak. Kelihatannya ya belanjanya udah banyak nih. Alhamdulillah banyak. Kok tak lihat-lihat ya? Saya sekali ini udah banyak.
Loh, Ibu kalau saya boleh tahu Ibu kesibukan apa di rumah? Bentar, Pak Rina. Yang sudah nggak apa-apa duduk. Ayo aku. Kayak wayang benang. Kayak wayang kulit. Ayo Pak Rina. Kok jam segini lagi santai-santai? Saya tak punya kerjaan di rumahnya, diam-diam saja. Diam-diam sudah menghasilkan ini berarti ya Bun. Iya, Bu, namanya jenengan siapa? Saya Rina. Saya Endemtuin. Ini loh Bu, saya sekalian sampaikan informasi. Oh iya, ya mungkin bermanfaat ya buat jenengan atau kenalannya. Soalnya kebetulan juga saya ini ikut komunitas ya. Komunitas apa itu? Ini namanya komunitas anti riba. Jenengan udah pernah dengar? Sudah pernah. Terus gimana Bu kalau menurut jenengan? Cuma kedengarnya komunitas anti riba, tapi saya belum tahu persis apa sih kegiatan komunitas anti riba tersebut. Gitu. Ya udah saya spill dikit-dikit ya Bu ya. Soalnya kalau saya spill banyak nanti waktunya habis jenengan kerjanya belanja-belanja lagi. Ini loh Bu, jadi komunitas saya, khususnya komunitas anti riba ini emang visi besarnya membantu umat untuk bebas hutang. Oh iya, lunas hutangnya. Kalau enggak misalkan jenengan nggak ada hutang, buat tambah investnya. Jadi emang di sini tuh kita benar-benar ada untuk tambahan penghasilan. Oh iya Kak. Iya. Sangat tertarik sekali dengan acara tersebut ya. Iya Bu, benar Bu. Ini emang nyata. Saya juga sendiri sudah ngerasain. Oh, iya. Makanya saya kan karena saya udah ngerasain, Iya. saya sampaikan juga Oh, boleh. biar orang-orang sekitar saya atau orang yang pernah ketemu dengan Iya, saya iya, itu, boleh. wah iya lah Mbak, ini kan informasi bagus. Oh, Gitu. Nah, iya Bu. Jadi seperti itu. Terus nanti kegiatan kita juga kajiannya juga. Insya Allah ikhtiar lainnya kita Ya kok boleh saya tahu ya. Saya tuh kok pernah lihat di jalan-jalan raya tuh kok banyak mobil komunitas anti riba itu apa sih apakah beliau itu punya itu hutang atau gimana ya? Sebenarnya bukan hutang, Ya. tapi banyak orang yang ada yang dari hutang ataupun enggak itu bisa terbantu dari situ. Iya, iya. Makanya itu kan ini dari berbagai macam kalangan, Oh, dari iya. berbagai macam prioritas. Iya, iya. Batasi waktu Mbak, jangan terlalu lebar. Oh, Jangan batas jamnya kayak gini nggak selesai. Langsung lebar. Langsung lebar. Jadi kalau boleh saya ini ya Bu ya, apa tuh namanya ajak jenengan ke apa acara saya. Oh, boleh. Pandangan kalau hari-hari Minggu itu kosong nggak Bu? Kosong. Jam siangan gitu. Kosong. Oh iya. Nah ini Bu, ini undangan saya. Ini biasanya hari Minggu jam 1. Oh iya. Ini khusus untuk diri saya pribadi atau boleh nanti yang lainnya? Kalau jenengan ngajak ya monggo nggak apa-apa. Oh, mohon maaf. Ini nomor jenengan. Ya ini nomor saya. Kalau boleh saya bisa minta nomor. Oh, boleh. Ya, silakan nomor saya kosong ya. Ya, oke Bu. Ya. Makasih banyak ya Bu. Ya, Sama-sama. Lanjut Oke, jalan. Ya oke, siap tepuk tangan dulu. Begitu. Assalamualaikum. Jenengan dari mana? Dari rumah. Oh, iya. Jalan-jalan pagi. Kerja di mana? Oh saya kerja di Sampurna. Oh, iya. Sudah berapa lama? Sudah lama sekali. Bu, jenengan selain kerja di Sampurna, apa kegiatan sehari-harinya? Nggak ada sih. Ya kalau minggu ya jalan-jalan. Mau nggak akan seindah? Setiap kegiatan di sini. Hari ini kebetulan ada acara nggak? Nggak ada acara sih. Nah, kalau itu boleh saya minta nomor WA jenengan? Kosong berapa? Anak-anak lari tadi. Oh iya, aku lari. Ini acara apa ini? Acara komunitas anti yang membantu banyak umat Terima kasih ya Bu. Foto pun, foto. Foto. Oh Bun, sebentar ya. Cekrek. Oke, Kak jadi modelnya Kak. Oh, jangan langil tat sakno tat. Oh, jangan langil tat sakno tat. Ayo Bu, nggak apa-apa Bu. Ya, biar ke Cina ini sih. Lebih Cina. Pak mikir apa Pak? Ngono lho Bu.
Permisi Bapak, mohon ada waktu sebentar. Mas ada ini ada saya atas ada informasi bagus buat Bapak. Oh, saya ya. Bermanfaat buat kehidupan. Ini ada peluang usaha. Sudah banyak usaha. Yang terbaik buat Bapak nanti. Ada peluang usahanya, apa penghasilannya minimal untuk nanti sampai. Prihatin. Kalau boleh dengan Bapak siapa? Saya yang punya Jawa ya. Kebetulan hari Minggu ada pertemuan. Wah, kalau hari Minggu nggak bisa. Seminar. Biasanya 28 jam. Ya kan sip-sipan. Gimana ya caranya? Bisa dituangkan waktu sebentar. Nomor telepon. Ya. Bisa. Saya itu minggu saya hari keluarga. Kalau gitu saya minta nomor telepon Bapak, apakah boleh? Telepon saya mana? Oh, telepon saya di kendaraan. Oh, di kendaraan. Ini ada nomor telepon. Ya, Bapak berniat bulan telepon saya melalui Loh, selfie Mbak, selfie karo Pak Ustadz. Terima kasih ya semuanya. Jadi gini ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu jadi audien, jadi orang yang ditawari, melihat apa yang ditawari yang di depan kita, jadi menurut Bapak Ibu bagaimana? Bagaimana Bapak-bapak? Dimulai. Ini saya ngomong real fakta. Kalau andai kan Bapak Ibu belum bergabung, ditawari seperti yang ada di depan, Bapak Ibu bagaimana? Kurang menarik. Terus apa lagi? Kurang meyakinkan. Terus kurang apa? Terlalu lama. Terus apa? Apa? Nggak minat. Karena kenapa? Karena penjelasannya kurang meyakinkan. Jadi gini Pak Bu, ya terlalu formal. Nah, Bapak Ibu harus tahu dulu Bapak Ibu ini lagi ngapain. Bapak Ibu ini lagi mau sebar informasi atau menawarkan peluang, atau Bapak Ibu lagi jualan. Bapak Ibu harus tahu dulu. Kalau Bapak Ibu lagi nebar informasi, ya sedekah informasi, ya Bapak Ibu harus batasi waktu. Hanya sebentar, kan kita kan hanya sedekah informasi. Namanya informasi, Bapak Ibu nggak usah terlalu detail. Yang penting bagaimana orang itu bisa, dan Bapak Ibu bisa dapat nomor teleponnya nanti untuk apa? Janjian lagi berikutnya, boleh, ya kan? Jadi cari teman. Kita ini cari teman dulu. Nah, kalau Bapak Ibu menawarkan peluang bisnis, Bapak Ibu menawarkan peluang bisnis yang tadi diajarkan. Ini Pak, saya ada peluang, ya kan? Ini Bu, saya ada peluang. Nah, itu harus dilihat dulu dari kita sendiri. Peluang apa? Peluang bisnis yang kita tawarkan, bisnisnya miliaran atau ratusan juta, yaitu dilihat dari diri kita. Dari cara penampilan harus rapi, dilihat dari gaya bahasa harus meyakinkan,
harus yakin dulu kepada diri sendiri. Dan Bapak Ibu ngomongnya langsung gitu. Makanya Bapak Ibu pentingnya belajar di depan kaca itu penting. Jadi assalamualaikum Bu, lagi ngapain nih tadi Bu? Kok saya lihat kayaknya Ibu lagi nunggu orang ya? Itu kan langsung des. Orang siapa yang ditunggu kalau boleh tahu Bu? Saya juga lagi nunggu orang ini, kebetulan kita janjian di sini. Nah, jadi ngomongnya jangan ini Pak, ini Pak. Orang yang mendengarkan itu wes, aduh, wong iki ngomong apa, ya kan? Nah, yang terpenting Bapak Ibu, yang terpenting itu kalau Bapak Ibu mau cari teman itu penampilan kita dulu. Karena orang itu melihat kita yang pertama kali lihat penampilan dulu. Gak akan mungkin hati kita, gak akan mungkin dompet kita, gak akan mungkin apa yang akan kita ucapkan. Bener kan? Penampilannya kita harus rapi. Jangan sampai kita ini kalau pas waktu lagi menawarkan peluang bisnis, ya kita sarungan, dasteran, ya jangan. Kalau Bapak Ibu lagi sarungan, Bapak Ibu lagi dasteran, nggak apa-apa loh Pak. Ini kan kita lagi sharing Pak. Maksudnya lagi menawarkan peluang loh Pak. Menawarkan peluang, ya toh. Lah kalau seumpama contoh Bapak sama Ibu menawarkan peluang, pas ketepaan sarungan, Bapak Ibu sudah informasi aja. Jadi soalnya contoh, Pak, ini loh kebetulan tadi saya itu dikasih undangan sama teman saya. Kira-kira besok ada waktu nggak? Kalau itu temen ya, kalau itu teman. Kira-kira besok minggu ada waktu nggak? Minta tolong saya ditemenin, bisa nggak? Kebetulan undangannya ini untuk 2 orang. Kalau itu Bapak Ibu menawarkan ke teman yang kenal. Kalau tidak ke teman yang kenal, nah, assalamualaikum Pak, mohon maaf Pak, tanya di sini masjid terdekat di mana ya Pak? Masjid terdekat di mana ya Pak? Kebetulan saya pendatang Pak, saya lagi mau cari masjid di situ. Nah, Bapak dari mana? Dari situ kan tumbuh komunikasi, ya kan? Tumbuh komunikasi. Yang terpenting itu ngomongnya jangan jangan. Enggak. Jadi ibarat kita itu mau perang Pak Bu. Jadi kita harus siapkan dulu dari diri kita, ya kan? Terus kalau penampilan ya kita ini harus apa? Harus fresh, wangi, fresh. Terus habis itu juga yojo kumus-kumus. Ya karena kita ini yang mau kita tawarkan ini benar-benar peluang yang nilainya ini besar, ya kan? Jadi Bapak Ibu harus benar-benar tahu kalau seumpama kita ini fresh, kita ini rapi, kita ini wangi. Orang kalau deket sama kita kan seneng. Seneng dalam artian nyaman ya, bukan langsung ujuk-ujuk mak bujunduk. Aku dideketi terus kemarin aku seneng karo wong iki ya enggak. Orang gitu Bu. Kebaperan. Nah, jadi seperti itu Pak. Terus Pak Bu, kalau ketika tebar informasi Bapak Ibu ketika kayak contoh di sini, oh saya sudah orang kaya. Oh kalau gitu barangkali ada tetangganya ada ini minta nomor telepon atau minta referensi, ya minta referensi. Terus setiap kali Bapak Ibu cari teman, Bapak Ibu itu minta nomor handphone. Karena kan kita kalau berteman biar ada silaturahmi komunikasi. Nah Pak boleh nggak Pak kapan-kapan nanti kalau saya searah dengan Bapak, saya bisa mampir ke temannya Bapak kan kayak gitu kan? Boleh nggak nomor teleponnya saya minta dulu nanti? Saya kalau saya info, kayak gitu kan. Jadi ibaratnya gitu. Terus jangan lupa foto. Foto ini di-share kemana? Di grup, di status. Bapak Ibu, status itu penting. Karena kenapa? Status itu kalau Bapak Ibu sering-sering upload status bilang aja gini, alhamdulillah nambah saudara lagi. Alhamdulillah nambah saudara lagi. Alhamdulillah nambah saudara lagi. Maka teman-teman Bapak Ibu akan kepo. Ya kan? Jadi jangan, mohon doanya mudah-mudahan orang ini cepat gabung. Kalau bisa status loh, kalau bisa status, jangan seperti itu. Ya kalau jangan seperti itu. Tetapi kalau Bapak Ibu ngupload status, ketika Bapak Ibu foto sama orang, diupload ke status, alhamdulillah nambah teman lagi, alhamdulillah nambah teman lagi, alhamdulillah nambah teman lagi, atau alhamdulillah bertambah lagi sahabat karib saya, atau alhamdulillah, pokoknya intinya alhamdulillah positif. Biar teman-teman yang melihat itu kepo, bisnis apa? Mau kok alhamdulillah gitu ya. Kalau di grup baru Bapak Ibu minta doa. Mohon doanya Bapak Ibu mudah-mudahan orang yang di dekat saya ini dimudahkan untuk closing. Amin. Siapa tahu dari salah satu aminnya orang itu dikabulkan.
Nah, terus batasi pembicaraan, jangan melebar. Karena Bapak Ibu ada waktu yang lain. Karena apa Bapak Ibu? Pembisnis yang sejati itu dia itu selalu membatasi waktunya. Ngomongnya selalu yang produktif, nggak akan melebar. Kalau pembisnis seperti itu, ya kan? Jadi ngomongnya itu yang secukupnya tetapi mengena dan bikin orang penasaran. Nah ini, terus habis itu obrolannya harus efektif. Ini penting Pak Bu. Obrolan harus efektif. Ketika Bapak Ibu sudah seperti ini semua, ya ini ya nomor 6. Di sini harusnya nomor 1, penampilan. Penampilan. Ini harusnya nomor 1 ini. Karena contoh nih, seumpama saya ketemu Pak Bambang di pinggir jalan. Pak Bambang pakai katok pendek, sandal jepit, kaosnya wis keluwer banget. Habis itu nawari saya, Bu, ini Bu saya ada peluang bisnis. Wajar nggak kalau saya langsung gini? Wajar. Iya kan? Wajar kalau saya langsung siapa Pak? Kan gitu kan? Bisnis apa Pak? Enggak pasti gitu. Jadi jangan sampai orang itu ketika kita tawari langsung gini loh, mundur titik gini loh. Iya kan? Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu kan ini kan di PTB kan ada parfum ya, Bapak Ibu harus ambil parfumnya dipakai, ojo digawe pajangan. Ojo cuma digawe apa? Digawe delok-delokan dipakai. Nah, itu ya. Penampilan ini penting banget. Di sini dari sini bisa dipahami Pak Bu? Paham. Nah, sekarang Pak Bu, ketika Bapak Ibu menulis daftar impian, daftar target, daftar goal setting atau planning, Bapak Ibu harus ada batasan waktu. Batasan waktu seperti apa? Contohnya seperti ini. Contoh, pemain sepak bola untuk main sepak bola itu ada berapa lama waktunya? 90 menit. Ini adalah batasan waktu pemain sepak bola. Bagaimana caranya? Tim itu harus memasukkan ke gawang sebanyak-banyaknya. Bener kan? Nah, andaikan pemain sepak bola lagi tanding, contoh, lagi tanding rumput tanding karo Jemur Sari, contohnya gitu. Habis itu tidak ada batasan waktu 90 menit. Kira-kira yang nonton capek gak? Capek. Yang main capek gak? Capek. Wasite capek gak? Capek. Ini marine pirang dino. Bener kan? Bener toh? Kayak gitu. Nah, sama di bisnis ini. Di bisnis ini Bapak Ibu harus punya batasan waktu. Jangan sampai Bapak Ibu udah join setahun nggak dapat bonus, habis itu sudah join 2 tahun nggak dapat bonus, nanti yang disalahkan siapa? Mentornya, Bisnisnya. perusahaannya, bisnisnya, sistemnya, bener kan? Betul. Nah makanya Bapak Ibu harus punya namanya goal setting. Goal setting yang diajarkan Ustadz Izam di STRB itu Bapak Ibu bener-bener harus buat. Contohnya, ketika Bapak Ibu di sini kepingin hal yang terkecil dulu, nggak usah muluk-muluk. Saya kepingin beli rumah 1 miliar, nggak usah muluk-muluk. Contoh, saya kepingin beli HP, ya, HP RAM 8 contohnya. Nah, di sini ada batasan waktu. Batasan waktu Bapak Ibu mau targetkan punya HP RAM 8 ini berapa lama? Katakan 1 bulan di sini. 1 bulan, harus 1 bulan. Breakdown setelah itu. Harganya HP ini berapa? Katakan 3 juta harganya. Berarti kalau Bapak Ibu punya batasan waktu 1 bulan, saya harus punya uang 3 juta. Yang dipikirkan Bapak Ibu jangan closingan orangnya, tetapi adalah bonusnya ya Bapak Ibu. Karena kan Bapak Ibu targetnya kan 3 juta dalam sebulan, ya kan? 3 juta ini di breakdown, dibagi 30 hari. Berapa ketemunya? Sehari 100 ribu. Nah, ini bagaimana caranya? Bapak Ibu setiap hari punya uang 100 ribu. Nah, seumpama Bapak Ibu tebar informasi ini, kalau seumpama sehari ngajak orang 1, dalam seminggu berarti 7 orang, ya kan? Terus habis itu yang diajak ke seminar hanya 1 dan itu tidak closing, berarti Bapak Ibu zong. Berarti Bapak Ibu zong. Nah,
Bapak Ibu harus punya cara. Ini 3 juta ini gimana caranya saya bisa ada closingan 3 juta. Sekarang hitungan kita kalau seumpama dibagi 400.000 berapa? 3 juta dibagi 400.000 berapa? Sekitar 7 orang. 7 koma. Nah, bagaimana caranya kita bisa closing 7 orang dalam waktu 1 bulan? Itu Bapak Ibu harus ada batasan waktu. Kalau nggak ada batasan waktu, hanya HP seharga 3 juta aja bisa setahun, bisa juga 10 tahun. Iya kan? Karena tidak ada batasan waktu. Bapak Ibu, makanya STRB kemarin itu penting. Kalau Bapak Ibu nyimak apa yang dijelaskan Ustadz Izam ya, kalau goal setting itu penting. Itu untuk apa? Untuk menentukan gerak langkahnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak punya ini, wes bayangkan aja Bapak Ibu kalau seumpama janjian sama orang, Pak, Bu, nanti kita ketemuan ya, meeting. Nanti dari meeting ini menghasilkan uang 10 juta. Ketemuan jam 1 ya. Bapak Ibu pasti akan ngira-ngira kok berangkat jam berapa. Oh, kalau ketemuan jam 1 aku nanti mandi jam sekian, aku nanti akan berangkat jam sekian karena takutnya macet. Dan kalau Bapak Ibu sudah berhubungan dengan uang, nanti dari meeting ini kita akan dapat keuntungan 10 juta katakan gitu. Bapak Ibu pasti saya yakin seyakin-yakinnya akan datang 1,5 jam atau 1 jam sebelum. Betul Pak? Betul. Nah, di PT BES ini peluangnya kalau Bapak Ibu jalankan tepat waktu ya, dan Bapak Ibu jalankan sesuai dengan goal setting Bapak Ibu, di sini bukan hanya 3 juta, tetapi 3,7 miliar. Dalam tempo waktu berapa lama targetnya? Kalau di tim elit hanya dalam waktu 15 bulan. Nah, 15 bulan ini Bapak Ibu harus bisa menyelesaikan tugas. Tugasnya apa? 1 bulan ngajak berapa? 1 bulan hanya ngajak 1 orang, bayangkan. Closing 1 orang. 1 bulan hanya closing 1 orang. Batasan waktu kita itu 15 bulan. Itu harus direncanakan. Bapak Ibu kan lagi garap proyek, di mana proyek ini harus butuh perencanaan yang matang. Ini proyeknya ini totalnya 3,67 M. Nah, proyeknya itu segini, 3,67 miliar. Temponya itu 15 bulan. Contoh gini loh Pak, Bu, Bapak Ibu kalau pernah berhubungan dengan suatu perusahaan di mana contoh, Mbak, aku pesen barang ini ya Mbak, nanti jadikan tanggal 1 Desember. Kalau tanggal 1 Desember tidak jadi, sampai tak kena penalti per harinya 2%, katakan gitu kan. Pasti sampai akan berpikir caranya bagaimana ini akan cepat selesai tanggal 1 Desember. Bener nggak? Bu, biar caranya gulung-gulungnya tanggal 1 Desember harus selesai. Kalau enggak saya kena penalti. Nah, Bapak Ibu juga harus punya ancaman kepada diri sendiri. Contoh, dalam 15 bulan ini, kalau andaikan sebulan saya tidak closing 1, saya akan puasa. Contoh gitu, saya akan puasa seminggu. Nah, itu adalah ancaman untuk diri kita. Atau saya nanti akan gini, tapi apa yang Bapak Ibu ucapkan dicatat supaya tidak lupa. Itu kayak gitu. Nah, kira-kira Bapak Ibu selama ini jujur aja kacang hijau ya. Selama ini Bapak Ibu punya batasan waktu nggak mengerjakan bisnis ini? Belum punya, makanya bikin batasan waktu. Saya Bapak Ibu kalau ngobrol sama founder Karib atau ngobrol sama yang lain yang sudah luxurinya banyak, itu senang. Karena kenapa? Yang diobrolkan itu adalah batasan waktu. Yang diobrolkan adalah aset berikutnya apa yang harus kita beli. Yang diobrolkan adalah, Mbak, ini anak duit piro, ayo awake dhewe ana tuku iki ya, awake dhewe bangun iki ya. Yang diobrolkan adalah seperti itu. Bukan ngerasani orang. Tetapi yang diobrolkan adalah obrolan-obrolan yang produktif. Bagaimana
evaluasi dulu. Selama Bapak Ibu menjalankan PTBS, Bapak Ibu berapa persen keseriusan Bapak Ibu? Ayo yang tahu Bapak Ibu sendiri. Berapa persen keseriusan Bapak Ibu? Itu yang tahu Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu bekerja nggak apa-apa, kan kemarin saya bilang, ya kan? Waktu di STRB materinya Ustadz Salman itu ada yang kayak cuma gini doang. Iya. ESBI. Ini Bapak Ibu materinya Ustadz Salman ini kalau tidak dijabarkan uang ya nggak mudeng. Apa maksudnya? ESBI ini maksudnya apa? Kan gitu kan? Makanya dengan adanya kita pertemuan, kita belajar, kita sharing, kita pelatihan, Bapak Ibu itu fokusnya harus di sini. Harus di sini. Nah, untuk menuju sini butuh uang banyak, bukan sedikit. Kalau menuju sini Bapak Ibu harus punya uang banyak. Kalau sekarang belum punya uang banyak, bagaimana caranya? Ya diusahakan. Bapak Ibu kerjakan bisnisnya. Bagaimana dalam waktu 15 bulan Bapak Ibu bisa di angka I, di huruf I. Itu kayak gitu. Jadi sekarang itu Bapak Ibu kita ini masih bekerja untuk uang. Kita masih membarterkan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita untuk uang. Tapi ke depannya, jangka panjangnya kita harus dibalik bagaimana uang nanti yang akan bekerja untuk kita. Karena makin lama tenaga kita makin berkurang. Nah, itulah Bapak Ibu yang jadi PR-nya Bapak Ibu itu. Yang punya PR Bapak Ibu, saya tugasnya apa? Membantu bagaimana caranya Bapak Ibu bisa cepat sampai ke I. Gitu. Nah, di sini siapa yang tidak punya hutang? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 orang yang tidak punya hutang ini pernah nggak merasakan punya hutang? Pernah. Saya tak takoni ya saya nggak bilang. Mbak Dea, Ustaz Hadi, Ustaz Pak Saiful, terus siapa lagi tadi? Pak siapa? Konsep. Pak Kosep. Terus Mbak Sofi, Bu Melati, Bu Yanti. Nah, ini adalah orang yang tidak pernah punya hutang. Coba saya, Bu, pernah tahu nggak rasanya punya hutang? Pernah punya hutang? Pernah? Rasanya gimana? Bingung. Sumpah bingung. Mbak Dea pernah punya hutang? Dari lahir sampai sekarang belum. Pengen tahu rasanya punya hutang? Biar tidak berhutang, saya kasih tahu caranya. Biar tahu orang-orang yang tidak punya hutang ini kalau bisa jangan berhutang. Nah, saya akan panggil bukan ahli hutang. Model saya hari ini. Saya panggil Pak Heri, Mas Andri maju ke depan, Ustadz Iza, Ustadz Salman maju ke depan. Biar Bapak tahu. Saya sambut debt kolektor benar. Heri mencoba. Nah, ini kan ada Pak Heri, Ustadz Salman, Ustadz Iza, sama Mas Andri. Agak kesini, agak maju. Nah, sini. Bapak Ibu yang punya hutang pasti bisa merasakan bagaimana rasanya punya hutang, betul? Nah, sekarang saya lagi akan ngasih tahu kepada orang yang tidak punya hutang supaya tidak berhutang. Coba kalau seperti ini jalan enak nggak? Coba jalan enak nggak? Enak ya? Enak. Mundur lagi. Ini adalah orang yang tidak punya hutang, jalan enak gitu. Terus habis itu dipakai lari-lari di tempat gitu enak nggak? Enak ya? Terus. Nah, ini adalah orang yang tidak punya hutang, mau ngapa-ngapain enak? Mau jalan enak, mau lari enak, ya kan? Mau tidur enak. Coba sekarang Bapak yang ini.
angel. Ya. Oke, ini adalah orang punya hutang caranya gini aja Pak, jalan. Gak pernah. Ya begini caranya, kalau punya hutang tuh kayak gini rasanya. Coba ulangi lagi Ustaz. Coba ya. Terus habis itu lari-lari kecil dengan posisi seperti ibaratnya mau ngapa-ngapain nggak bisa dikerjain ya nggak tak kerjain dan ngomong sih nggak diutang ini loh bisa merasa iki loh diutang rasanya coba Wes beri ini di depan sini ayo coba seperti tadi. Nah ini adalah orang yang berhutang tidaklah ilustrasi, tidak duduk, tidak berdiri, tetapi jongkok. Dan orang punya hutang yang rasanya seperti ini, jalan seperti ini, terus sampai gendong, terus Mbak. Terus jalur gendong. Ya biasa ya. Sama nangguri Jalur gendong. Ibaratnya ini adalah Aja kayak Pak Kus dulu ya, karo masalah riban. ini ibaratnya adalah beban hidupnya istrinya, nanti belum anaknya. Oke, terima kasih tepuk tangan. Jadi orang yang punya hutang itu rasanya kayak gitu. Bapak Ibu coba aja nanti di rumah ngaca, ya Bapak Ibu setengah jongkok gini, itu Bapak Ibu rasakan. Terus gendong anaknya, gendong orang tuanya, gak enak kan? Gak enak kan? Nah Bapak Ibu wes ngerti gak enak kok diterus-terus nih. Kok diterus-terus nih? Wes ngerti gak enak. Nah terus habis itu di sini diajarkan caranya. Pak, Bu, ayo toh aku delok sampean sumpah ngesak nih aku. Ayo tak iwangi. Saya dulu juga melakukan seperti itu. Bahkan saya itu sudah gini tenggelam di atas, di bawahnya air, ditumpangin ibu, ditumpangin anak. Itu kayak gitu rasanya. Gak enak, capek, pikiran pusing, badan capek, gak enak. Di hati juga Masya Allah, kapan pertolonganmu ada ya Allah, saya ingin istirahat dulu. Gak bisa. Karena kenapa? Kalau saya istirahat, orang yang saya gendong makan apa? Nah, itu loh Pak Bu, kenapa makanya saya itu punya batasan waktu. Saya dalam waktu 2 tahun harus lunas hutang. Saya dalam waktu 2 tahun harus piye carane. Saya ingin berdiri tegak, saya kepingin lari-lari, saya kepingin bahagia dengan keluarga saya tanpa beban hutang. Itu Bapak Ibu sendiri yang tahu kapan batasan waktu itu. Makanya sampai rumah beli buku goal setting, beli buku planning, beli buku calon mitra. Itu penting, yang diajarkan itu penting. Karena kita sudah mengalami, dan saya itu mengalami punya hutang banyak, sekarang lunas. Wah rasanya merdeka tuwenan, Pol. Alhamdulillah. Makanya saya itu kepingin menularkan kepada Bapak Ibu semua. Amin. Makanya kalau mau ditularkan, Bapak Ibu mengikuti arahan, ya 1 bulan cukup ngajak 1 orang, dan itu pun minimal. Nah, yang nggak closing gimana? Yang nggak closing? Yang nggak closing, sama sekalian yang nggak closing evaluasi ibarat karyawan. Anggap saja Bapak Ibu adalah karyawan Bapak Ibu sendiri. Contoh, Mas Samsuri kan sekarang berada di sini sama di sini. Andai kan Mas Samsuri sekarang ini posisinya marketing, bosnya yang ditanyakan hanya hasil. Mana hasilmu? Mana hasilmu? Ketika Mas Samsuri alasan, maaf bos, saya tanggal 1 saya sakit, tanggal 2 istri saya sakit, tanggal 3 anak saya ini, tanggal 4 bosnya nggak mau tahu, yang penting hasil.
Kalau tidak ada hasil, wajar apa enggak kalau bosnya mencat? Wajar kan? Wajar. Nah, kira-kira ngersulo enggak Mas Tommy? Ngersulo, tapi dia pasti evaluasi. Kenapa aku kok dipecat? Oh iya, karena aku tidak menghasilkan. Bener kan? Nah, begitu juga di sini, Bapak Ibu sekarang di sini, ya. Bapak Ibu adalah bos. Ketika Bapak Ibu jadi bos, pengeluaran banyak, terus habis itu omset tidak ada. Siapa yang omset? Yang omset ya diri kita sendiri. Kalau diri kita ini tidak bisa omset, ya hukum diri kita sendiri. Apa hukumannya? Ya Bapak Ibu sendiri yang tahu. Ya kan? Itu kayak gitu. Itu namanya Bapak Ibu lagi belajar mengatur manajemen keuangan kantor, lagi belajar mengatur manajemen cash flow-nya kantor, pendapatan pemasukannya. Kalau tidak belajar mulai dari sekarang, ketika Bapak Ibu besar, piye adene nyonggo tim. Seperti saya, yang saya bawa ini ABCS. ABCS itu di dalamnya tuh banyak orang dengan berbagai karakter, dengan berbagai umur. Kalau saya tidak terlatih dari awal, Bapak Ibu, nggak akan mungkin ABCS sekuat sekarang. Betul. Dan nggak akan mungkin ABCS bisa apa? Bisa tetap bertahan sampai sekarang. Betul. Itu kayak gitu. Makanya Bapak Ibu berlatih dimulai dari mitra 1. Belajarlah koordinasi tim di setiap acara apapun. Belajar koordinasi tim. Makanya saya dulu punya buku mitra. Kemarin diajarkan kan? Ya. Buku mitra. Saya punya namanya buku mitra. Buku mitra. Ya. Ini Bapak Ibu, di acara GSS besok itu saya orang paling banyak beli tiket di antara yang lain. Karena saya punya buku mitra. Buku mitra itu Bapak Ibu saya sudah ajarkan ke Mas Andri, ke siapa lagi kemarin kan saya ajarkan ya, Mas Andri sampai nulis itu untuk koordinasi tim. Terus saya ajarkan juga kan ke semua. Itu saya tulis semua kira-kira siapa yang akan saya hubungi. Contoh di sini 1, 2, 3, contoh di sini Ustaz Salman, Ustaz Iza, Mas Andri, Pak Heri, Mas Ahmad. Terus di sini ada lagi. Contoh gitu ya. Itu besok itu saya fokuskan. Soalnya contoh jam 9 sampai jam 12 saya fokuskan telepon satu persatu. Saya fokuskan seperti itu. Dan saya itu dapat jatah dari PT BES saya sendiri, bukan big ambassador saya ya. Saya sendiri dapat jatah dari 100 tiket harus habis. Itu alhamdulillah Bapak Ibu tinggal 9 saya. Dari 100 tinggal 9 tiket saya. Nah, karena apa? Karena saya ada buku mitra. Bapak Ibu makanya belajarnya dari hal yang paling kecil, yaitu koordinasi mitra. Penting. Waktunya home sharing, mitranya diteleponi mulai jam 4 sore atau jam 1 siang ditelepon. Nanti home sharing datang ya. Nanti datang ya karo ngecas semangat iki lho, karo silaturahmi aduh kangen rek aku karo ambek dirimu kan ngono kan? Jangan lontang-lantung, dewean. Kok enak sih nanti dewean? Kalau saya sebenarnya kemana-mana rame-rame, iya kan? Jangan sendirian. Nah, terus Bapak Ibu, pasti sampai ketawa ngapa? Siapa yang kasih sendirian? Siapa yang kasih sendirian? Coba tangan. 1, 2, 3, 4. Oh, hampir rata-rata. Koordinasi tim di semua acara ya. Makanya gini Bapak Ibu itu harus punya moto seperti saya. Saya punya moto sama Pak Didit. Anda tidak bergerak, saya tetap bergerak. Betul. Anda mundur, saya maju. Maju terus, pantang mundur. Makanya kenapa aktiflah di grup supaya semangatnya Bapak Ibu nular ke mitra-mitranya Bapak Ibu. Jangan fokus sama orang yang sudah mati, tapi Bapak Ibu fokusnya mencari lagi mitra yang baru. Mitra yang baru. Ya, tepuk tangan deh. Hari ini senang banget.
semangat gitu. Maju terus. Anda tidak bergerak, kami tetap bergerak. Coba Bapak Ibu, coba Bapak Ibu toleh sekeliling kanan kiri Bapak Ibu aja. Coba Pak, toleh kiri kanan. Ya, nah ini Pak, coba ya Bu, Pak, coba lihat kanan kirinya Bapak sama Ibu. Titenono, wong di kanane Bapak, karo di kanane Ibu iki. Titenono ya, 1 bulan ke depan masih ada pada. Maksudnya kalau umpama tidak bergerak, ini kan mitra-mitra ABCS yang rumahnya rumput banyak, yang rumahnya sekeliling sini banyak, ya kan? Itu coba banyak yang nggak hadir. Oh no, pokoknya alasannya, ya kan? Nah coba Bapak Ibu teliti kanan kiri. Kalau saya Bapak Ibu setiap kali sharing, kenapa saya selalu semangat jadi pembicara di depan? Karena saya sambil melihat wajahnya Bapak Ibu. Saya hadir terus. Kalau enggak, kalau contohnya, oh ini Mbak Rineka kenapa nggak hadir? Yang saya tanya adalah leadernya. Bu Noviri kenapa kok nggak hadir? Nah gitu. Contohnya seperti itu. Bapak Ibu pun harus belajar dimulai dari yang terkecil. Siap nggak kira-kira? Siap. Mulai kapan siap? Besok. Mulai besok. Mulai sekarang ini Bapak Ibu bikin bener-bener batasan waktunya Bapak Ibu itu kapan? Mau dapat motor mobil itu kapan? Kayak gitu ya. Kalau bisa sebulan satu. Biar apa? Biar Bapak Ibu itu ada gairah membina apa? Ya, amin. Nah, ini bagi yang belum dapat ambasador, semangat Bapak Ibu, bisa kok nyalip kita yang sudah ambasador. Bisa nyalip. Ya toh. Nah, terus oh iya betul. Asalnya tergantung yang disalip apa Pak Anwar. Ya, Bapak Ibu bisa nyalip saya bisa. Asalkan kalau nggak priority ya nggak sabar. Ya toh. Itu kayak gitu. Nah, oke Bapak Ibu, ya yang saya ajarkan dari pertama kali tadi apa? Cara prospek. Cara mengajar. Karena yang saya ajari ini bukan anak TK. Betul. Cara ngajar. Yang pertama saya ajarkan di acara pertemuan ini apa tadi? Cara ngajar. Cara prospek. Ya, cara prospek yang pertama dilihat dari apanya? Penampilannya harus apa? Harus rapi, wangi, fresh, ojo kusut. Jadi Bapak Ibu itu kalau ketika menawarkan ke orang jangan wajahnya jangan ditekuk. Apa ya tekuk wajahnya? Nah, jadi Bapak Ibu ceria aja. Ya lah. Masih ada duit. Ya, jadi jangan sampai Bapak Ibu mudah ditebak. Kalau mudah ditebak itu contoh gini ya. Pak Bambang kok lemes banget. Lemes. Pokoknya Pak Bambang nek seumpamane wajah ditekuk lemes berarti lagi ada masalah. Nah, kan gitu kan. Kalau seumpama lagi ceria, Bu, ini anak. Berarti lagi enggak ada masalah. Jadi kalau bisa jangan mudah ditebak sama orang. Bapak Ibu ada uang ataupun banyak uang tetap aja. Ya kan? Tidak mudah ditebak. Tidak mudah ditebak, Pak. Tidak bisa ditebak kalau Pak Emi bisa. Ya,
yang kedua yang saya ajarkan apa? Goal setting. Minta referensi. Oh, goal setting ya, goal setting. Goal setting. Bapak Ibu harus punya batasan waktu. Batasan waktunya Bapak Ibu langsung pakai rumusnya sahabat Karim aja. Berapa rumusnya sahabat Karim? 15 bulan. Nah, 15 bulan Bapak Ibu harus bisa sebulannya closing satu. Ajarkan 1 bulan closing 1, ya kan? Duplikasikan 1. Nah, sekarang siapa yang membantu saya untuk menghapus papan tulis? Saya. Bentar Pak, bentar. Pak Kusnul hidup. Siapa yang tidak kenal saya? Pak Kusnul, Saya sih kalau kerja, jangan ingin tahu cara membuka sesi kerjanya. tanya jawab. Ya, terima kasih. Ya. Nanti diserang. Nanti tak tiru gitu loh maksudnya. Nggak bisa online offline. Jawab. Biasanya offline saya ya, ini offline. Pak Bu, Tapi saya barusan. saya akan ulang terus menerus rumus sahabat Karim supaya Bapak Ibu di luar kepala melontok. Betul. Oke. Biar Bapak Ibu tahu kalau rumusnya sahabat Karim ini targetnya 1,5 bulan, ya kan? 1,5 bulan. Bapak Ibu rumusnya ajak 1, bantu 1, duplikasi 1. Ya, ajak 1, bantu 1, duplikasi 1. Berarti 1 bulan itu hanya 1. Sekarang ini adalah Bapak Ibu campurnya basic, ya kan? Bapak Ibu join basic. 1 bulan, katakan bulan pertama, kelihatan nggak yang di sini? Kelihatan. Nah, bulan pertama Bapak Ibu ngajak 1. Contoh ini Pak Kusnul ngajak Pak Bambang 1 ya. Bulan pertama 1. Ini kan 0. Mas Yan. Di bulan kedua Pak Kusnul ngajak Pak Lupus, Pak Bambang ngajak Pak Samsuri. Betul? Nah, berarti bulan kedua ini 2, ininya 1. Belum kerasa karena kita masih ngajak 1. Pokoknya untuk mengawali bisnis di awal-awal untungnya tidak terasa, ya. Harus seperti itu. Terus di bulan ketiga Pak Kusnul ngajak lagi di sini, katakan Buniar. Pak Lupus ngajak di sini Abayadi. Pak Bambang ngajak lagi di sini Pak Cipto. Contoh gitu ya. Terus di sini ngajak lagi Pak Samsuri, ini ngajak lagi di sini namanya Mbak Dea. Contoh gitu ya. Nah, berarti di sini berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, di sini berarti bulan ketiga, di sini 4, di sini 3. Gitu kan? Terus habis itu Bapak Ibu bulan keempat semua orang-orang ini sama-sama ngajak 1, ya. Makanya kalau Bapak Ibu dimulai dari minim gini, mitranya masih sedikit. Kalau Bapak Ibu punya buku mitra, ya buku mitra. Oh ini Pak Bambang ini ada namanya gitu ya. Bapak Ibu koordinasinya bagus. Jadi Bapak Ibu ya, yang paling utama di sini adalah Pak Kusnul nelpon Pak Bambang. Pak Bambang besok seminar ngajak orang berapa? Oh ngajak orang 1. Ya tak catat ya Pak. Pak ini ngajak orang berapa? Pak ini ngajak orang berapa? Ngajak orang berapa? Berapa? Nah kayak gitu toh. Dimulai dari kecil. Disibukkan dengan namanya koordinasi tim. Kalau Bapak Ibu sudah mulai mumet karena banyak orang, maka ambil yang sponsorannya Bapak Ibu. Ini sponsorannya Pak Kusnul, ini Pak Lupus sponsorannya Pak Kusnul. Tinggal Pak Bambang minta tolong di koordinasi timnya. Kira-kira beli tiket berapa ya untuk besok Minggu? Pak Lupus di koordinasi timnya beli tiket berapa ya besok? Kan gitu kan? Coba telepon berapa? 2 orang kanan sama kiri. Pak Bambang pun telepon 2 orang kanan sama kiri. Jadi semuanya itu dikasih tugas setiap Senin telepon 2 orang yang kita ajak. Kayak gitu. Beli tiket dulu baru bergerak. Bapak Ibu ibaratnya mau makan, pasti bayar dulu baru makan. Kalau seumpama masak ya belanja dulu baru dimasak. Gak ada ceritanya dimasak dulu baru belanja. Nah apa yang mau dimasak? Sama seperti ini, beli tiket dulu baru cari orangnya. Bukan cari orang dulu baru beli tiket.
Ya. Nah, sekarang kita pakai rumus bulan keempat. 4 dikali 2 berapa? 8. Berarti di sini 7. Bulan kelima 8 kali 2 16. Berarti di sini 15. Terus bulan ke-6 berapa? 32. Terus di sini 31. Bulan ke-7 64. 64. Di sini berarti 65. 63. Bulan ke-8 128. Di sini 127. Sudah dapat apa? Motor. Berapa? 20 juta. Sebulan ngajak berapa? 1. Sebulan ngajak 1 orang. Bapak Ibu sebulan ngajak 1, bantu 1, duplikasi 1 dengan modal basic 2.850.000. Dibuat duplikasi ini bulan ke-8 dapat motor 20 juta. Ngajak berapa? 1 tok. Iya toh. Closing 1 sekarang di aja dirubah. Closing 1. Ya, closing 1, bantu orang closing 1 dan duplikasikan closing 1. Sekarang di bulan ke-9 berapa? 256. Di sini 255. Terus bulan ke-10 berapa? 512. 5 11. Sudah dapat apa ini? Mobil 150 juta. Hanya closing 1 per bulan, ngajak 1 duplikasi 1 dan bantu 1. Ini di bulan ke-10 uang 2.850.000 dapat produk 16 box bebas pilih bebas tukar, berkembang jaringannya menjadi 511 dan sudah dapat motor sama mobil. Bayangkan Pak, ini modal cuma segitu. Habis itu lanjut lagi di bulan ke-11 1024. Ini 1023. Terus bulan ke-12 2048. 2047. Sudah dapat apa ini? Pajero 500 juta. Terus bulan ke-13 4096 4097 sudah luxury 1M. Ya kan? Terus hah? 95. Oh iya. Ya, itu 5. Nah, terus sekarang di bulan ke-14 8.192. 8.192. Di sini 8191. Terus di bulan ke-15 16.384. 16384. Ya. 16383 sudah champion 2 miliar. 2M. Berarti totalnya 3,67 M. Modalnya berapa? 850. Dapat produk 16 box. Rumusnya closing 1, bantu 1, Duplikasi 1. Di bulan kesini dapat sekian. Yang atas itu maaf 15 bulan bukan 1,5 bulan. 15 bulan. Makasih Bu Yati. Nah, ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu join basic, ruginya di mana coba dicari? Enggak ada. Dari awal tidak ada ruginya. Kalau andaikan Bapak Ibu join basic, berarti kan gini kan rumusnya. Basic, ya. Berarti di sini Bapak Ibu, di sini 16.000. 16.384. 16.384. Bener kan? Iya. Nah, ini berarti kalau Bapak Ibu join basic dapatnya 1 motor. Terus 1 mobilio. 1 Pajero, 1 luxury,
1 champion. Bener kan? Betul. Sekarang kalau Bapak Ibu joinnya reguler, bentuknya kan seperti ini reguler. Ini yang saya akses adalah punya Bapak Ibu ya. Kalau ini tadi basic itu 2.850.000. Kalau reguler berapa? 8.350.000. Sekarang kalau Bapak Ibu joinnya reguler, sebulan tetap ngajak satu aja, nggak usah ngajak banyak-banyak. Contohnya, berarti di sini 16.384. 16.383. Nah, ini kan pasti ada gini kan? 16.3 ini dibagi 2 berapa? 8.000. Wes, anggapnya 8.000 ya. Sini juga 8.000. Ini 8.000. Bener kan? Bener. Sekarang kita hitung. Motor dapat 3 motor. Terus 3 mobil. Terus 3 Pajero. 3 luxury, 1 champion. Berarti di sini totalnya 3,67 M kali enggak sih? Enggak, Bu. Banyak sih pokoknya. Iya. Wes banyak. Kalkulator. Bapak Ibu lihat, ini kalau Bapak Ibu join basic modelnya 2.850.000, dapatnya ini. Waktunya sama, 15 bulan. Waktunya sama, yang diajak orangnya juga sama, 1, ya toh? Rumusnya hanya 1. Tapi hasilnya beda. Bapak Ibu, di sini rugi berapa ini? Rugi 3 miliar lebih. Padahal di sini hanya mengeluarkan 8 juta. Ya kan? Selisihnya lebih. Jadi kalau Bapak Ibu sudah tahu potensi rezekinya di sini jauh lebih dahsyat, yang join reguler kalau masih basic berarti apa? Tobat. Ya berarti Bapak Ibu ini nggak paham apa yang saya omongkan. Iya kan? Berarti nggak paham yang saya omongkan. Di sini ini potensinya banyak yang reguler. Habis itu Bapak Ibu cara kerjanya rumusnya sama, 1. Durasinya sama, 15 bulan. Hasilnya beda. Pilih yang mana? Ini apa ini? Reguler. Ini reguler. Sekarang kalau bisnis Bapak Ibu. Nambah kayak Bisnis itu berapa modalnya? 19.350. 19.350. Nah, sekarang gini kan kalau bisnis. Nah, ini yang saya aksir adalah punya Bapak Ibu semua. Dengan rumus tetap 1. Berarti di sini 16.000. Di sini 16.000. Di sini 8.000, benar? Betul. 8.000. Terus di sini berapa? 4.000. 4.000. Ini 4. Berarti sekarang kita hitung. Motornya dapat 7 motor. 7 Mobilio, 7 Pajero, 7 luxury. Terus habis itu 1 champion. Modalnya berapa? 19. Modalnya 19.350. Rumusnya berapa? bantu 1 Biar enak kasih kita 1. langsung rumusnya berapa? Triple 1. Ya, rumusnya hanya 1. Durasinya berapa? 15 bulan. Yang didapat jauh lebih banyak daripada yang basic. Pilih mana? Basic atau bisnis? Bisnis. Modalnya mau usahakan bisnis? Mau. Ya. Ini Bapak ini perlu Bapak Ibu. Wes diupayakan. Bapak Ibu yakin, percaya diri, ya percaya diri. Bapak Ibu pasti bisa ngajak orang sebulan 1. Kalau Bapak Ibu ngajak orang sebulan 1, Bapak Ibu dengan rumusan yang sama, Bapak Ibu ini loh.
dapat ini. Nah, berarti kalau seumpama eksekutif dapatnya berapa? Nambah banyak. Kalau priority jadi Bapak Ibu mulai sekarang apa? Giat priority. Mulai sekarang Bapak Ibu nabung untuk upgrade priority. Nabung dimulai dari mana tabungan itu? Bonus sponsor. Kalau nggak punya bonus sponsor ya Bapak Ibu ya piye tuh sana ya aku ya bingung. Ya diupayakan, diusahakan piye carane. Ya kan? Karena kalau Bapak Ibu serius jalankan bisnis ini 15 bulan Bapak Ibu dapat jadi miliarder tenang. Amin. Miliarder asalkan Bapak Ibu bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan arahan, bisa koordinasi tim. Yang penting itu koordinasi tim. Contoh, ini contoh Bunian kemarin closing berapa? Bulan kemarin? Bulan kemarin 2 kayaknya. Basic sama reguler. Wah, apalah. Sampai apalah 2. Sampai. Enggak datang apa? KMC sama Kak Sina. Nah, itu harus Bu Niar ajarkan mulai dari sekarang. Tidak ada acara penting selain hadir di book sharing ABCS. Sampean manfaatkan waktu bertiap Selasa tok belajar 3 jam nggak sampai itu demi kebaikan sampean di masa yang akan datang. Betul. Harus seperti itu leader. Nah, itu namanya Bapak Ibu apa? Edifikasi tempat, edifikasi ABCS, edifikasi ilmu. Di situ nanti kamu ketemu mentor-mentor, waktunya ngonten. Di situ nanti kamu waktunya belajar supaya cepet. Tuh kayak gitu. Jangan gak belum contoh ya, ini contoh aja. Pak Febrian telepon Pak Haris. Pak Haris, besok saya ngadakan acara ulang tahun Best Corporation Syariah. Nanti datang ya Pak Haris. Ya, Pak Haris kira-kira nanti berapa tiket? Gak tahu Pak, nanti tak tanya dulu mitra-mitra karir. Ya toh. Habis itu Pak Haris telepon saya. Bu Novi, besok miladnya PTP datang ya? Gak bisa Pak, saya banyak acara ya Pak. Pak Edgar, besok miladnya Best Corporation datang ya? Gak bisa Pak. Terus Bu Nur, besok datang ya? Gak bisa Pak, saya ini. Ya udah, baru telepon Pak Febrian. Pak Feb, ternyata sahabat karir gak ada yang ikut Pak. Yang datang cuma saya aja kalau gitu. Ya wes Pak Nekono bubar aja PTP. Bener gak sih? Ya. Bener kan? Nah itu kayak gitu. Bapak Ibu harus belajar jadi leader. Makanya Bapak Ibu gak dapat prospekan banyak karena Bapak Ibu belum layak jadi leader. Nah, kalau terima ribu langsung gupui karena PDW. Nah, jadi gini loh Pak, Allah itu akan ngasih sesuatu kepada kita di saat waktu yang pas. Nah, kalau ketika Bapak Ibu diuji sama Allah, dikasih mitra baru 2 katakan. Nih tak kasih mitra 2, kanan sama kiri satu. Ternyata wong iki jebul layak jadi leader, sesuk gak pakai mitra meneh. Sampai sampean golek kesel-kesel, gak bakalan dikei karena sampean belum layak. Kayak gitu, makanya supaya Allah ini senang sama kita semua. Ternyata orang ini dikasih mitra, dibina, dirangkul. Ya wes sesuk tak kei meneh. Sesuk tak kei meneh. Itu cara kita menjaga titipan Allah itu seperti itu. Mantap, Bos. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak seperti itu, jangan harap Bapak Ibu champion dengan cepat. Atau nggak usah champion, nggak usah berharap untuk suri dengan cepat. Nah, Bapak Ibu mulailah sekarang koordinasi tim. Siap nggak koordinasi tim? Siap nggak koordinasi tim? Siap. Nah, dimulai dari besok Bapak Ibu koordinasi tim untuk hari Minggu. Karena kenapa Bapak Ibu? Mumpung saya adakan masih di basecamp, HTM-nya murah. Coba kalau saya sudah pindah ke hotel, HTM-nya 50.000. Bapak Ibu manfaatkan momen-momen ini. Momen-momen ini harus dimanfaatkan. Koordinasi. Bagaimana kalau yang nggak punya tim? Bapak Ibu sholat tobat habis itu Bapak Ibu cari tim
lupakan tim yang lama sejenak. Tim yang lama gak usah diurusi. Bapak Ibu, anggap aja Bapak Ibu mitra baru yang baru terlahir kembali dengan apa? Dengan komposisi poin yang tidak nol lagi. Contohnya, contoh saya punya mitra namanya Mas Farel. Nah, Mas Farel ini mitranya di sini ini sudah 100, di sini 50. Semua orang 100 sama 50 karena akibatnya Mas Farel tidak koordinasi tim sejak dini, maka orang 100 sama orang 50 tidak trust lagi kepada Mas Farel. Dan apalagi Mas Farel pernah berhenti sejenak, ya kan? Maka orang itu tidak akan trust. Maka dari situ saya bilang sama Mas Farel, lupakan sejenak orang yang kemarin, anggap aja terlahir kembali dengan diskon kanan 100, kirinya 50 kan enak. Daripada mitra baru, sininya 0, sininya 0, bener kan? Nah itu kayak gitu, itu namanya Bapak Ibu fokus sama yang fokus. Bapak Ibu membina sama orang yang mau dibina, yang nggak mau dibina nggak apa-apa, kayak gitu kan? Nggak apa-apa. Nah makanya mulai dari sekarang belajarlah koordinasi tim. Mulai dari yang kecil, mulai dari yang sedikit, itu adalah bentuk pembelajaran kita dari Allah yang Allah titipkan kepada kita. Kalau kita tidak bisa, maka Allah tidak akan ngasih kenikmatan lagi, tidak akan ngasih mitra lagi kepada kita. Bisa dipahami ya? Bisa. Mulailah belajar mulai dari besok untuk koordinasi hari Minggu. Ya. Peduli penting. Saya peduli loh sama Bapak Ibu semua peduli. Ya. Bapak Ibu kalau sama seminar kipas-kipas saya itu doa ya Allah mudah-mudahan saya dapat bonus banyak, habis kita tunggu AC Ya Allah. Amin. Saking pedulinya sama Bapak Ibu. Nah jadi Bapak Ibu harus peduli sama mitra-mitranya Bapak Ibu. Saya kasih tahu ya, kemarin itu kan Pak Din terus super. Berkali-kali terus super. Banyak duri ditanya. Nih aku terus super. Dan terus super loh kok berkali-kali loh. Nah terus habis itu, padahal aku wes hati-hati. Terus saya bilang lah ya, orang wes hati-hati aja masih kena musibah. Apalagi yang gak hati-hati. Iya kan? Terus saya jawab, ini ibaratnya dengan bisnis kita. Kita saja, Bapak Ibu coba lihat dari Bapak Ibu lahir di ABCS jebret sampai sekarang, pernah nggak lihat saya loyo? Tidak. Pernah nggak lihat saya tidak aktif di grup di sini di komunitas? Tidak. Pernah. Saya bilang lah ya, ibaratnya di bisnis ini saya sudah ngasih contoh mati-matian peduli. Saya sudah ngasih contoh mati-matian untuk koordinasi tim. Itu aja ada mitra saya yang tidak bisa. Apalagi kalau saya ogah-ogahan, ya kan? Nah makanya Bapak Ibu kalau pernah lihat buku di Gramedia, You Are What You Think You Are, itu adalah kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Jadi ibaratnya kayak dicermin, Bapak Ibu berpikir nggak bisa maka nggak bisa selamanya. Kalau Bapak Ibu berpikir bisa maka bisa. Ya toh? Tugas saya membantu Bapak Ibu. Tugas saya membina Bapak Ibu sebaik-baiknya. Tugas Bapak Ibu membina mitranya sebaik-baiknya. Kita ini tidak boleh bilang gini Pak Bu, join di aku tak garansi setahun dapat Pajero. Mana? Banyak kan yang kenyataannya kan dia juga banyak yang gagal. Nanti takutnya Bapak Ibu nanti malah jadi kena bulian, ya, yang wajar-wajar aja. Siap ya Pak Bu? Siap. Nah jadi mulai dari sekarang, ayo bukunya diaktifkan, bukunya ini diadakan untuk yang saya ajarkan tadi. Percaya saya Bapak Ibu, ini mau akhir 2024, ini bulan November, bulan depan sudah Desember, mau akhir tahun. Masa iya di 2025 nasib kita sama seperti tahun ini? Kalau bisa ayo adakan perubahan di tahun 2025. Bapak Ibu semua
Pajero minimal. Amin. Asalkan rumusnya 1-1-1. Triple 1. Bisa. Ya. Yang penting satunya hidup gitu loh. Ketika lihat mitra Bapak Ibu, Anda tidak bergerak, saya terus bergerak. Anda mundur, saya tetap maju. Siap ya? Siap. Siap koordinasi tim untuk minggu besok? Siap. Oke, dari saya terima kasih banyak Bapak Ibu. Mohon maaf ya jika ada salah kata. Nanti pulangnya hari-hari saya kembalikan ke MC kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.